Selamat sore Pak Antoni. Sore Pak Herman. Wah, kayaknya Kompak nih. apa nih ya? Kayaknya Kita sore sama-sama yang di apa sini. ini ya? Sore yang ceria gitu ya. Suasananya nih Tapi ceria. mendung di sini Pak, mendung di sini. Apa kabar Pak Antoni? Sehat Pak. Gimana Sehat. kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Antoni. Kegiatan di sekolah aman ya? Aman, kegiatan di sekolah aman ya. Gimana Pak Antoni? Apa kesibukan belakangan ini? Ya, menyibukkan diri juga. Mumpung masih ya, ada waktu lah ya. Mumpung lagi masih muda begitu Pak. Yo, saya lihat bertebaran ya, tuh di media sosial tuh. Ya, yang bisa kita kerjain ya kita kerjain semampu kita Pak. Oke Pak Antoni, di kesempatan sore hari ini Pak Antoni dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama gitu kan, waktu yang singkat. Kira-kira topik diskusi kita apa ini Pak Antoni yang mau kita diskusikan nih? Iya. Jadi memang sangat perlu nih, kita jarang-jarang ketemu ya, kalaupun ketemunya virtual, mudah-mudahan dapat solusi nih atas apa yang saya belakangan banyak menyita perhatian juga nih saya. Ya sesuai dengan yang Bapak sudah pancing juga tadi ya, banyak kegiatan ya. Memang saya rasa belakangan cukup banyak kegiatan di sekolah, di luar sekolah. Saya lihat banyak itu. Jadi ya mempengaruhi kinerja. Jadi mungkin mau sharing dulu nih sama Bapak nih terkait apa itu? Waktu pekerjaan kita. Kenapa Pak Antoni manajemen waktu ini gimana maksudnya? Ini membagi waktu pekerjaan dengan pekerjaan yang satu dengan yang lain. Gimana sih supaya bisa tertata, runtut, hasilnya memuaskan gitu. Oke. Berarti selama ini kan lagi padat-padatnya nih kegiatan gitu mungkin kan, sehingga hasilnya nggak optimal gitu ya Pak. Itu dia. Hasilnya nggak optimal gitu. Yang selama ini mungkin agak sedikit ya kegiatan, hasilnya bisa memuaskan gitu ya Pak ya. Ya, karena sedikit kegiatan ya bisa lebih fokus. Nah, belakangan jadi kalau kira-kira Pak Antoni di angka 1 sampai 10 ini optimal Bapak yang sekarang ini Bapak rasakan nilai yang berapa sekarang? Saya bisa kasih grade untuk diri sendiri mungkin di kisaran angka 5 Pak. 5 ya Pak ya? Saya harus merendahkan ini dulu, hasil kerja saya dulu belakangan ini. Karena itu tadi waktu yang kurang berarti cukup jauh rentang kepuasan itu ya, angka 5 gitu Pak Antoni ya. Jadi idealnya Pak Antoni gimana itu dari manajemen waktu Bapak, idealnya menurut Bapak yang ideal itu manajemen waktu yang kayak mana menurut Bapak? Iya, maksudnya yang ideal maksudnya begini Pak, yang keadaan di mana kerjaan itu terselesaikan. Iya. Progresnya terselesaikan dan hasilnya maksimal gitu. Artinya sekalipun pekerjaannya lebih dari satu, ada beberapa pekerjaan yang latar belakangnya berbeda, tapi kan selama kita berani mengambil jabatan itu, mengambil pekerjaan itu kan artinya kita sudah pikirkan dong ya resiko, tanggung jawab gitu, bagaimana kita harus berkontribusi, mengetahui konsekuensinya gitu. Tapi ya idealnya harapan kita itu secara pribadi itu saya mikirnya kerjaan itu selesai yang pertama, kemudian hasilnya juga memuaskan gitu, tanpa harus saling mempengaruhi antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya gitu Pak. Iya. Itu yang ideal menurut saya. Oke, luar biasa Pak Antoni. Jadi untuk mencapai lah ya ideal tadi kan, kalau kita bicara ideal 10 itu ideal. Kira-kira progresnya ini Pak Antoni kalau dalam waktu dekat nanti kondisinya kira-kira mau ke angka berapa ini dari angka 5 gitu kira-kira. Oh ya. Ini apa ya target Pak ya? Ya, misalnya begitu. Gitu. Nanti mudah-mudahan dapat pencerahan dari diskusi kita. Saya itu mau ya nggak muluk-muluk juga. Ya, ada progres positif. Setidaknya jangan berada di level itu lagi. Mungkin dalam waktu dekat ya, seiring waktu nanti ada progres, tapi mungkin akan bisa di level atau di angka 8 begitu Pak, atau ya setidaknya 8 lah. 8 Pak Antoni ya. Gitu. 8. Jadi ya ini Pak Antoni kan sudah menguasai bidangnya, kemudian
sudah memahami konsekuensi dari setiap pekerjaan yang tadi sudah diambil gitu. Jadi kira-kira untuk mencapai angka 8 nih, Pak Antoni, usaha-usaha apa gitu, yang trik-trik apa gitu yang sudah Pak Antoni kerjakan selama ini kira-kira gitu. Nah yang selama ini, nah itu dia mungkin yang membuat hasilnya juga nggak maksimal ya. Jadi selama itu cara kerjanya kurang termanage ya, bisa dikatakan kurang termanage karena terkadang saya itu kerjain satu kerjaan, saat kerjaan yang lain butuh dikerjakan, nah kerjaan yang pertama tadi saya close dulu, saya tinggalin dulu, nah saya kerjaan yang lain. Nah, kemudian sudah agak ada waktu istirahat, kepikiran lagi nih kerjaan yang ketiga, dimulai lagi kerjaan ketiga. Alhasil ya semua memang di progres masing-masing kerjaannya, tapi itu dia hasilnya nggak maksimal jadinya karena ada proses berhenti gitu. Di kerjaan yang lain juga proses berhenti gitu. Terpecah fokus. Iya, terpecah fokusnya. Iya, tapi sudah dikerjakan ya Pak Antoni, artinya tetap di jalur rel yang dikerjakan tadi, tidak melewati deadline. Nggak termanage prosesnya itu berantakan ya juga. Prosesnya berantakan, nggak mungkin juga hasilnya bisa bagus kan. Iya, bisa maksimal ya kan. Harapannya nanti maksimal lah gitu, dalam waktu ke depan bisa maksimal gitu. Jadi kira-kira Pak Antoni butuh dukungan nggak gitu? Butuh dukungan dari siapa gitu sehingga bisa nih manajemen waktu Bapak tadi ya terkendali dengan baik, kemudian hasil yang diinginkan tadi bisa optimal di angka 8 gitu. Kira-kira selain dari potensi Bapak sendiri gitu, dukungan siapa kira-kira gitu Pak Antoni yang kira-kira Bapak butuhkan gitu? Kalau untuk dukungan pasti Pak ya, karena kita juga nggak bisa kerja sendiri, apalagi kita itu sifatnya kolaboratif di tempat kerja gitu. Nah kalau di sekolah mungkin secara khusus ya pasti saya pribadi itu dalam tugas tanggung jawab pasti butuh dukungan dari pimpinan, butuh dukungan dari rekan-rekan sejawat, butuh dukungan dari ya semua pegawai mungkin layanan khusus yang ada di sekolah untuk dapat bersinergi, berkontribusi bersama-sama untuk tujuan bersama kalau di sekolah ya. Nah, tapi kan kerjaan nggak selalu harus di sekolah, kadang kita juga bawa ke rumah begitu. Ya tentu di rumah juga ya butuh dukungan. Ya, kita harus sisihkan waktu untuk pekerjaan, ya pasti butuh dukungan orang-orang yang ada di lingkungan rumah kita, bisa jadi dari istri, bisa dari anak-anak gitu, atau siapapun yang ada di rumah kita ya, keluarga. Ya dukungan seperti itu yang dibutuhkan Pak. Iya, dukungan pimpinan, ya kan, dukungan rekan sejawat gitu kan. Kemudian ya tentu dukungan keluarga ya. Keluarga. Ya, saya yakin dukungan ini yang bisa mengoptimalkan tadi ya Pak ya, bisa mengoptimalkan dari Bapak gitu. Jadi Pak Antoni, ya kira-kira Pak Antoni dalam waktu yang dekat gitu, dalam waktu yang bisa mungkin nantinya bisa segera di progres yang angka 8 tadi, ya kira-kira mana nih dari yang Bapak tadi sampaikan ya kan, yang bisa mewujudkan sampai ke angka 8 tadi ya, penilaian ideal menurut Bapak tadi. Ya. Saya sebenarnya mikir juga kemarin kira-kira apa ya solusinya. Ya sejenak sih terlintas di pikiran saya itu beberapa opsi solusi ya, alternatifnya. Ada ya, saya juga kepikiran untuk membuat reminder atau pengingat mungkin di gadget gitu, di atau Google Calendar ya, reminder. Kemudian membuat timeline pekerjaan gitu, timeline pekerjaan di agenda atau buku. Kemudian menyelesaikan satu pekerjaan dulu ya, mungkin ya. Fokus ya Pak Antoni, fokus satu pekerjaan dulu, finish, baru pindah gitu Pak Antoni. Tantangannya di situ, kadang kita fokus, siapin satu pekerjaan, tiba-tiba ada yang sifatnya insidental nih, harus dikerjain mendadak. Nah itu bisa terpecah juga sih. Kemudian ada juga berpikir bahwa
tidak menunda pekerjaan. Karena kadang kan, aduh nanti aja deh gitu. Aduh masih ada waktu gitu. Kita tunda Jadi terkadang dulu. terpengaruh, ya jadinya lupa gitu. Mungkin kadang saya berpikir juga gimana ya kalau saya minta bantuan rekan lain untuk membantu pekerjaan gitu. Ya itu beberapa solusi yang saya pikirkan, Pak. Iya, jadi tadi kan sudah ada reminder, timeline, kemudian tidak menunda waktu, kemudian fokus dan dukungan ya. Dukungan dalam arti membantu ya, membantu tim kerja lah gitu Pak ya. Iya. Supaya bisa mencapai posisi ideal tadi ya, yang mendekati posisi ideal tadi di angka 8 gitu. Jadi dari ini ya kan, dari apa yang sudah Pak Antoni sampaikan gitu kan, dari beberapa yang dapat ditempuh. Jadi kira-kira Pak Antoni ya kan, dalam waktu ya tidak berapa lama lah gitu kira-kira. Komitmen ya kan, komitmen Bapak lah gitu kan, komitmen Pak Antoni nih ya kan, untuk ya bisa ya ke progres itu gitu. Kira-kira gimana ini Pak Antoni? Kalau saya sih selalu komit ya untuk memaksimalkan pekerjaan dalam hal kecil sekalipun ya. Nah, orientasinya tentu tetap pada hasil, walaupun kadang harus menyita waktu yang lebih banyak gitu. Saya sadar secara pribadi sih, saya kadang ya dikatakan malu ya mungkin juga ya kalau harus meminta bantuan rekan gitu ya. Nah, saya berpikir itu akan memframing saya bahwa saya nggak sanggup sebenarnya gitu. Jadi mungkin opsi yang lebih ideal, opsi yang lebih mungkin akan berkontribusi untuk mencapai progres sampai ke level 8 tadi, mungkin nanti akan saya coba memilih opsi yang tadi, yang membuat timeline pekerjaan. Iya, timeline. Yang pekerjaan satu tanggal sekian apa yang harus dikerjakan, pekerjaan yang lain gimana gitu, ada tenggat waktu atau tidak, apa hal yang harus dicapai di tenggang waktu tersebut. Mungkin seperti itu Pak ya. Timeline, kemudian berkolaborasi tadi dengan itu, termasuk diprioritaskan juga kira-kira Pak Anton? Jadi opsi mungkin Pak ya, tapi saya akan maksimalkan di diri saya dulu mungkin ya. Tapi kalau misalnya di pengerjaan timeline itu juga pada akhirnya saya kurang sanggup, ya tidak menutup kemungkinan juga nanti akan berkolaborasi dengan dukungan lain gitu. Oke Pak Antoni, jadi tadi sudah Bapak sampaikan itu kan, komitmen tentang kira-kira bisa nanti sampai ke progres ideal ya, ideal angka 8 ini dalam waktu dekat gitu. Jadi saya penasaran juga ini, nanti kita diskusi lagi Pak Antoni kan gitu. Saya ketemu pasti. Kita ketemu lagi, kita berbincang-bincang atau cerita lagi. Jadi kira-kira Pak Antoni ya, dari ngobrol-ngobrol kita ini ya, yang via virtual ini, ngobrol-ngobrol kita ini, apa ini yang Pak Antoni rasakan nih kira-kira ini dari perbincangan? Ya, sedikit plong Pak ya, pasti plong lah, karena akhirnya diskusi ini juga bisa makin menguatkan yang mana nih harus saya kerjakan dulu. Sebelum diskusi tadi ya tentunya opsi-opsi tersebut kan masih berterbangan ini di kepala. Setelah kita diskusi lebih terarah sekarang opsi mana yang harus dikerjain dulu. Ya perasaannya pasti semangat ya, kemudian antusias ya. Mungkin nanti siap-siap dulu mau buat timelinenya, mau dieksekusi. Iya, luar biasa Pak Antoni. Jadi sudah ini ya Pak Antoni, sudah tergugah tadi kan, sudah. Tapi nanti kita cerita Pak ya. Saya mau berbagi lagi nih, itu ada berhasil atau tidak. Iya, jadi nanti ini ya kita cek ya Pak Antoni ya. Cek dulu. Diskusi ya, berhasil atau enggak ini. Iya. Apa ya ceritanya? Evaluasi ya. Termasuk evaluasi ya. Kita buat timeline itu berhasil atau tidak, nanti sampai di angka mana kan gitu Pak Antoni ya. Ini siapa tahu lebih dari angka 8 ya kan. Iya. Oke, kemudian nanti jadi ini Pak Antoni ya kan, kita ketemu lagi, kita bagi ya kan, kita sharing lagi. Tapi kalau bisa nih ketemunya jangan daring betul lagi ya.
jangan virtual lagi. Ya. Ketemunya luring-luring sambil minum kopi. Oh iya. Penasaran saya nanti Pak Antoni. Penasaran ya kan progresnya nanti bagaimana ya. Kemudian mudah-mudahan ini juga nanti bisa sampai ideal Pak Antoni sampai di angka 10 nih seperti yang. Saya juga berharap ini hasil diskusi kita nanti akan membawakan hasil ya. Karena kalau tidak berhasil nanti diskusi kita berikutnya topiknya masih ini. Ya kan? Tapi kalau berhasil topiknya ganti. Kita ganti topik lagi. Kita ganti topik. Luar biasa. Ya. Oke, Pak Antoni, terima kasih bincang. Terima kasih Pak Herman waktunya. Oke, Pak Antoni, kita ketemu lagi. Ya, siap. Dengan progres yang sudah maksimal dan dengan topik yang berbeda. Berbeda pastinya. Oke, Pak Antoni. Oke, terima kasih. Salam sehat. Selamat sore Pak Antoni. Selamat sore. Oke. Sampai ketemu lagi Pak Herman. Sampai ketemu lagi ya. Siap.